capek juga pemirsa. Habis muter nih keliling-keliling, kita langsung masuk nih ke Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya mau ngobrol-ngobrol di dalam, mau masuk ke Pak Haji Yanto, kepala desanya. Kayak gimana obrolan saya sama beliau? Yuk ikuti perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada bersama Pak Haji Yanto, Kepala Desa dari Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ini saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak, nanya-nanya nih Pak ya. Siap. Ini saya tergiur banget nih mendengar desa Bapak katanya nih punya destinasi wisata yang bisa jadi destinasi wisata, yaitu mangrove. Ini ceritanya di mana nih Pak? Kok bisa punya mangrove nih? Kita awali dari situ dulu ya. Jadi untuk Desa Rawameneng sejarahnya itu adanya tanah timbul itu dijadikan untuk tambak ataupun empang. Itu ada penanaman mangrove untuk penahan abrasi dan juga berjenjang puluhan tahun. Sekarang dari tadinya sedikit menjadi banyak Pak. Menjadi banyak, bahkan ya alhamdulillah bisa menahan pasangnya air laut itu. Luar biasanya itu ya. Itu berarti dia berkembang dengan sendiri ya Pak ya? Iya, berkembang sendiri. Berarti udah nahan juga, abrasi udah tahan ya? Alhamdulillah. Hebat, luar biasa nih pemirsa. Jadi nanti kalau ada investor bisa datang langsung nih. Iya. Kita bisa bikin mungkin bungalow, villa ya. Itu yang bawahnya Pak, kan ada air tuh. Itu airnya berapa meter Pak? Kalau di sini rata-rata airnya di kisaran antara 2 sampai 3 meter. 3 meter. Karena di sini tambak itu di atasnya itu mangrove, di bawahnya itu dijadikan untuk penangkaran ikan. Penangkaran ikan ini banyak yang ditanamin untuk ikan bandeng, ikan mujair, sampai ada bago, udang bago juga. Ya, cuman kita masih strategisnya organik Pak. Belum pakai pakai apur ataupun sebagainya. Jadi kekuatan ikan itu masih dengan makan plankton. Ya, jadi alhamdulillah untuk hasilnya pun untuk dikonsumsi sangat-sangat baik. Bahkan rasa ikan itu terasa rasa manis ya. Wah, luar biasa ya. Ini aksesnya itu kalau kita dari jalur Pantura nih Pak, itu kemana Pak? Ke Cikalong atau mana? Dari Cikalong bisa, dari Ciasem pun bisa. Oh, dari Ciasem bisa. Ya, kalau dari Ciasem kita melewati Kecamatan Blanakan. Kalau dari Cikalong kita melewati Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang. Oh, jadi kita ke Cilamaya dulu. Cilamaya dulu. Jadi kalau memang mau destinasi wisata bisa sambil jalan-jalan jalur sana juga Pak? Ya, bisa. Karena kebetulan katanya saya lihat juga itu tempat-tempat pelelangan ikan ada. Ada salah satu KUD yang dimiliki oleh desa bergerak dalam tempat pelelangan ikan. Ikan di sini segar-segar Pak. Jadi di sini pun ada 2 hasil ikan, yaitu dari penangkapan laut dan juga penangkapan tambak ataupun hasil tambak. Tambak juga ada Pak ya? Iya. Itu kira-kira Pak, hitungan hari, hitungan minggu berapa tuh? Kalau untuk hasil tonasenya kita masih banyak kendala. Yang pertamanya nelayan kita juga masih nelayan manual. Jadi kita belum mempunyai banyak produksi, cuman banyak nelayan-nelayan luar juga yang masuk. Karena untuk penghasilannya kira-kira 2 sampai 3 ton itu dapat. Ya, per hari. Itu misalnya dia perahu juga bukan perahu gede dia ya? Bukan, jadi perahu harian. Jadi nelayan kita itu berangkat jam 4 subuh, pulang itu jam 12 siang. Itu Jadi udah pulang jam segitu ya? Jadi ikan dari laut pun benar-benar masih fresh. Oke Pak, ini nyangkut desa juga Pak, Rawameneng. Ini
Bapak jadi kepala desa udah berapa tahun? Saya baru jadi kepala desa itu kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun. Saya menjabat itu tahun 2022 bulan Februari. Ada kesan-kesannya? Harapannya ya kesannya banyak. Banyak ya. Harapannya saya bisa membangun desa dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat saya. Jadi banyak potensi hasil yang dihasilkan oleh masyarakat kami, tapi belum ada lirikan dari pemerintah pusat. Bahkan kami juga masih banyak faktor-faktor penunjang yang harus dibutuhkan. Ini desa udah berapa tahun? Kalau dari desa ini kurang lebih berdirinya desa itu di tahun 50-an. Udah tua ya? Udah tua. Ini desa tua nih ya. Bahkan menurut silsilah kakek saya pun pendiri desa ini. Oh, beliau berarti ada turunannya ya? Ada turunannya. Lagi di lurahnya juga dulu ya. Nah terus kemudian satu lagi nih Pak, saya dengar kabar juga katanya ada destinasi wisata religi. Ya, Apa itu Pak? kalau di sini destinasi wisata religinya itu menyambut sebelum hari Ramadan kita mengadakan tahlil akbar. Tahlil akbar dalam bentuk kita ziarah kubur ke orang tua masing-masing, cuman dipelopori ataupun dipimpin oleh sesepuh kita, yaitu Dr. Andes Ahmad Sobandi bin Wastar yang mempunyai padepokan Kanjeng 212. Beliau sangat-sangat menjadikan pelopor, bahkan dari satu kecamatan Belanakan beliau yang paling mendirikan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah untuk sekarang desa-desa yang lain pun mengikuti gitu. Jadi kita ada 2 kegiatan, yaitu tahlil akbar sebelum puasa Ramadan dan juga menjelang hari raya Idul Fitri. Bahkan untuk penziarah kubur di desa Rawamangun ini luar biasa Pak. Kalau di hari Lebaran itu ziarah kubur itu sampai penuh. Itu Pak. Itu di lokasinya dekat sama desa? Dekat. Dari desa ini paling juga kurang lebih 200-300 meter. Oh, 200 meter. Itu dekat, dekat banget. Ya. Oh iya. Ya, itu tempat padepokannya Pak ya. Padepokannya. Terus itu selain mereka ziarah kubur seperti itu, ada kegiatan lain? Ada banyak. Kegiatan dari Padepokan Kiai Kanjeng 212 itu ada di setiap malam Selasa itu acaranya tawasulan. Setiap malam Selasa. Dan dikala ada malam Jumat Kliwon itu dia Kliwonan, dan salah satu kegiatan rutinitas 1 bulan sekalinya itu kegiatan zikir manakib di tanggal welasan bulan Jawa. Welasan itu dalam artian tanggal 11, 12, 13, 14 gitu. Jadi 11, 12, 13. Nah, kalau berbicara ke likuran berarti 21, 22, 23 itu likuran. Itu setiap tanggal-tanggal segitu. Ya, bahkan secara menurut sejarah juga Mama Bandi ini, Kiai Sobandi ini menjadi paku bumi untuk desa Rawamangun. Gitu. Nah, jadi posisinya beliau itu dari orang tuanya dulu itu menjadi paku bumi untuk desa Rawamangun. Jadi dalam artian beliau dari orang tuanya dulu juga sudah menjadi sesepuh desa Rawamangun. Berarti beliau ini memang udah betul-betul orang nomor 1. Kemudian yang lainnya Pak soal ini itu kalau seandainya mau tawasulan, mau ada selamatan kayak gitu, itu terima orang dari luar nggak? Bahkan ya banyak Pak. Oh banyak. Banyak dari orang dari luar. Jadi banyaknya apa? Ada istilah dari Kabupaten Karawang, ada juga kemarin dari Bandung. Gitu. Oh berarti welcome ya? Ya welcome. Dalam artian posisinya tidak terjustru ke desa Rawamangun saja. Ada dari desa Rawamekar, ada dari desa Cilamaya Girang, ada dari desa Cilamaya Karawang, banyak. Nah ini kembali ke persoalan yang tadi Pak, pelelangan. Ini kira-kira nih pelelangan ini kan udah berjalan. Berjalan. Saya ngelihat juga kebetulan saya mungkin jadi saksi nih Pak. Ya, Saksi. Ini jalannya kayak gimana nih Pak? kalau
gimana ya kalau jalan kita benar-benar miris Pak. Miris ya. Maaf, bukan kita menjelekkan pemerintah daerah kita, karena sebenarnya jalan kita ini menjadi 3 faktor penunjang Pak. Iya. Penunjang ekonomi terkait dengan jalan usaha tani, Iya. untuk penghasil padi. Padi juga ya. Yang kedua untuk sektor perikanan dari kelautan, dan ada juga dari perikanan tambak. Cuman masih menurut saya pribadi tidak layak jalan ini. Bahkan saya pribadi amat sangat miris Pak, karena nelayan saya berangkat itu jam 4 subuh dengan keadaan kondisi jalan yang luar biasa, parah, rusak parah. Betul. Apalagi kondisinya di saat pas curah hujan turun, banyak nelayan bahkan petani tambak yang terjatuh. Saya keselip Pak, pernah. Jadi ban motor saya nyelip gitu sampai saya jatuh itu, nyasar lagi masuk kemana itu. Itu memang kelihatan seperti itu. Ya semoga aja Pak, Amin. Dengan adanya program ini, Amin. kita juga bisa ya minta dukungannya. Amin Pak. Amin. Biar nanti pemerintah pusat, pemerintah daerah juga bisa memperhatikan Amin. jalan ini. Ya saya juga berharapnya ini kan ikan juga kan bisa lebih cepat Iya, Pak. peredarannya. Benar. Bahkan kita jalan itu menjadi salah satu faktor penunjang untuk segala jenis perusahaannya. Dalam artian ada di dalam hal pertanian yang mungkin lebih cepat. Iya betul. Kan itu. Betul. Ada dalam hal perikanan mungkin ikan itu tidak akan sampai lama. Betul. Ya kan? Bahkan posisinya bisa menjadi leader. Nah, ini Kan itu. benar. Dalam artian ada penampungan besar, kita bisa mengekspor ikan itu ke luar negeri. Karena di sini tangkapan kita, apalagi jenisnya kayak semacam kerang, sangat-sangat luar biasa. Kerang banyak Pak. Luar biasa. Kerang di sini kalau sedang panen kerang, satu nelayan itu bisa mengangkut dari laut ke darat itu 5 sampai 7 kintal. Nelayan yang biasa itu yang Iya. mesin motor kecil. Iya. Bisa 8 kintal ya. Luar biasa itu. Berarti benar-benar udah bagus ya. Udah bagus. Tinggal mungkin sekarang pembenahannya itu tadi ya. Kita infrastruktur yang namanya jalan memang itu harus nomor 1 pemirsa. Iya. Kalau jalan ditunjang dengan jalan yang bagus, insya Allah, karena saya mendengar juga nih, ternyata katanya Rawamaneng ini adalah penghasil padi super Pak ya. Iya. Berapa Pak satu? Alhamdulillah untuk per 1 kintalnya untuk Desa Rawamaneng menjadi track record harga termahal. Mempunyai rekor termahal dalam satu kecamatan. Dalam satu kecamatan. Satu kecamatan kita ada 9 desa. Harga paling mahal itu Desa Rawamaneng. Berapa tuh? Sekarang pencapaiannya per kilo itu sudah mencapai 64.000. 64.000. Ya. Per kintalnya itu 640.000. Gila. Itu benar-benar berarti ini benar-benar super Ya. Pak. Benar-benar luar biasa ya. Tapi bukan karena mahalnya saja Pak. Ya. Karena mungkin menurut para tengkulak di luar sana kualitas dan kuantitasnya lebih bagus. Pembelian gabah di Desa Rawamaneng itu masih di sawah pun sudah dibeli. Waduh, itu di sawah ya? Itu jalannya ini jelek ya? Iya. Apalagi kalau jalannya bagus ya. Oke. Ya itu mungkin Pak wawancara saya pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak nih sama-sama Pak ya. Kita minta dukungannya. Ya itu wawancara singkat saya sama Pak Haji Yanto sebagai Kepala Desa dari Desa Rawamaneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Padepokan Kiai Kanjeng 212 di Rawamaneng. Yaitu saya mau wawancara nih sama Pak Kiai Dr. Andes Subandi Ibnu Watsal dari Al-Qadiriyah. Kayak gimana sih wawancaranya? Ini karena saya mendengar ternyata katanya ini di Padepokan ini ada semacam apa sih, tawasulan atau apa tuh Pak katanya? Iya, tawasulan dan kliwonan atau wirdi Itu setiap mau menjelang Idul
bulan puasa atau sebelum, gimana tuh Pak ceritanya Pak? Kalau tawasulan itu tiap malam Selasa. Malam Selasa. Iya, tiap malam Selasa itu tawasulan. Tiap malam Jumat Kliwon, Jumat Kliwon itu wirdirotib. Iya, itu yang digunakan dalam pelaksanaan di dalam dunia thariqah, khususnya Qadiriyah, Naksabandiyah. Naksabandiyah. Terus itu yang kalau yang malam apa itu yang Idul Fitri, mau Idul Fitri kayak gitu tuh apa? Jadi sebagai orang thariqah, ya kita dalam hal kegiatan keagamaan harus lebih. Iya, harus lebih. Dan kita juga harus memahami bahwa orang yang sudah meninggal itu dia masih butuh dengan kita. Makanya kita adakan ziarah menjelang puasa, dan juga setelah puasa min kedua atau tiga gitu. Iya. Sebelum hari raya kita juga datang lagi ke sana, mendoakan ahli kubur. Karena mereka hanya cukup dengan masalah doa, tidak butuh apa-apa. Betul. Yang dibutuhkan adalah doa. Maka ya kita himbau kepada seluruh masyarakat Rawamangun ini, ya kita sama-sama berangkat, masing-masing menghadapi apa yang disebut dengan kuburan atau makbarohnya gitu ya. Masing-masing silakan. Ini kan semuanya orang punya orang tua yang sudah meninggal, punya anak yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu semuanya masing-masing menghadapi kuburan itu. Nanti dipimpin langsung oleh saya untuk hadoroh dan doa. Nah, itu kuburan siapa itu Pak? Kalau kuburannya kan banyak. Desa Rawamangun cuma ada satu kuburan yang memang orang lain itu nggak ngerti, cuma ngertinya adanya Buyut Mak Nisa. Buyut Mak Nisa. Iya, sebenarnya Buyut Mak Nisa. Kalau aslinya menurut saya itu ada Anissa. Iya, cuma orang panggil Mak. Jadi Mak Nisa. Ya karena udah tua kali ya Pak. Jadi Mak Nisa gitu. Iya, Mak Nisa, betul Buyut Nisa gitu ya. Padahal Mak Nisa. Iya. Itu memang orang pendiri di desa? Bukan. Dia aslinya orang Belanda. Oh, orang Belanda. Dia asli dari Belanda. Cuma dia itu orang agama yang kuat. Seorang perempuan yang hebat, yang bisa mencela putra, mencela putri. Dia bisa berubah apapun. Walaupun awalnya dia itu sebagai orang bule, tapi pada dasarnya sampai di Indonesia ini dan lebihnya adalah di daerah sini, Rawamangun, dia menjadi orang Jawa. Iya. Nama yang sebenarnya adalah Anissa. Iya. Nama aslinya itu tuh. Iya, betul. Nama asli Anissa. Berarti itulah yang suka dipakai tawasul. Yang di sini. Yang di sini. Tapi kalau luarnya bukan Anissa. Iya. Perhemina. Maherimina. Iya. Panjang juga. Berarti itulah ya. Iya. Sangkut paut berarti dengan desa Rawamangun ini. Iya. Dia mukim di sini. Iya. Ini berjalan udah lama ya Pak? Apanya itu? Tawasulnya yang kayak gini itu dari tahun 60-an. Udah 60-an. Cuma sudah generasinya dari Mama Yai Muhammad Ishaq, Mama Yai Muhammad Matun, Mama Yai Muhammad Saldina, sampai ke saya. Dan kalau kita ambil dari Rasulullah, itu ke saya itu 40. Udah ke 40 ya? Generasi ke 40. Udah panjang Pak ya? Panjang. Terus ini udah rame aja nih Pak tiap? Alhamdulillah. Bagi mereka yang sudah baiat wa talqin ya memang wajib untuk melakukan tawasulan, melakukan wirdirotib, itu wajib. Kenapa? Ya secara umum nama juga orang zikir kan semua juga bisa kan. Betul. Tetapi dalam dunia thariqah tidak seperti ini. Betul. Yang ada dalam thariqah itu baiat wa talqin. Baiat wa talqin itu berarti janji dan mendengarkan, melakukan apa yang dikatakan oleh guru syariatnya, tapi hakikatnya adalah Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Syariatnya dengan sesama manusia yang disebut dengan mursyid tapi hakikatnya beliau itu sumpah dan janji dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayatnya yang jadi bukan tanpa ayat, ada dalam Al-Qur'annya seperti itu. Ya. Iya. Nah ini gini bagi setelah mungkin ini ada wawancara gini, kemudian ada orang nonton, Ya. tertarik, Betul. terus gimana nih? Ya boleh, silakan aja, asal diniatin dia mau baiat buat talqin. Bayat wal talqin itu ya. Baiat dan talqin. Iya. Karena nanti kalau sudah baiat buat talqin, ini jelas. Iya, iya. Jadi bukan lagi dia itu saudara kita, bukan. Iya, Tapi yang baiat buat talqin dengan saya itu, mereka itu menjadi anak yang bahasa ruhani. Iya, iya. Karena saya adalah orang tua yang bahasa ruhani. Adapun jasad dihancur. Iya, betul. Rohani nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Kiai ya. Punten nih atas Ya, waktunya. sama-sama. Ya. Ya pemirsa, itu aja mungkin waktu saya ngobrol sama Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya udah berada di KUD Mina Karya Baru Rawameneng ya. Nah ini sekarang lagi bareng sama Pak Ato Sadewa, sekretaris dari KUD-nya. Sekretaris Pak ya? Iya. Ya. Nih Pak, saya mau nanya-nanya nih Pak. Iya, siap Pak. Saya lihatin ini karena ternyata juga yang punya pelelangan bukan hanya Rawanan aja. Belanakan, ternyata Rawameneng juga punya, Iya. yang lain punya. Nah ini penghasilan per harinya berapa nih Pak? Penghasilan per hari ya nggak tentu, dari kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil gitu, tergantung produksi lah. Produksi. Kalau nelayan kan Pak, biasanya ada musiman. Iya betul betul. Kadang-kadang musim panen, kayak di darat juga. Iya, iya, ada musim pecekliknya. Pecekliknya. Kalau kata nelayan mah musim laip. Baik. Wah, Ya. musim ini apa, angin ya? Iya, Angin. cuaca buruk kadang-kadang iya. Betul betul. Itu biasanya berapa Pak kalau seandainya dalam siklusnya lagi bagus? Kalau lagi bagus ya mencapai 30-an lebih per hari produksi. Tapi kalau ya lagi minimal paling ya antara 15 sampai 20 ya Pak ya. 15 jutaan. Iya, Ramang di sini kan enggak gede Pak. Oh ini iya. Oh ininya kecil. Kapalnya kapal kecil. Kapal kecil. Berangkat pagi. Iya. Pulang jam 12 siang. Berarti ikannya masih segar-segar dong ya? Masih segar. Manis-manis. Kalau ukuran ini mah kualitas produk mah emang bagus Pak. Bagus. Ikan segar. Ya, segar ya. Berarti kalau pemirsa mau jalan-jalan, ini bisa datang ke sini Pak, bisa main? Iya bisa. Hanya kalau misalnya butuh kayaknya macam-macam siput, iya. misalnya kayak keong, kerang, ya di sini tempatnya Pak. Oh iya. Di KUD ini. Keong mas. Iya. Keong mas masih ada. Keong mas masih ada pemirsa. Kalau itu kerangnya? Iya, kerang darah, kerang bulu ada. Oh ada, masih ada pemirsa. Jadi kerang tausi juga ada. Jadi takut nanti pengen pemirsa bisa datang ke sini atau bisa datang ke Desa Rawameneng, nanti minta diantar sama Pak Sekdesnya, sama Pak Kadesnya, bisa datang ke KUD ke sini. Nah itu satu lagi Pak, ini Bapak kan punya keinginan nih Pak ya, punya cita-cita, punya harapan dengan KUD-nya tumbuh subur di sini. Iya. Betul. Kemudian juga kan berarti kan masyarakatnya juga bisa kemajuan kemajuan ekonomi, menambah ekonomi, meningkatkan ekonomi. Ini harapan cita-cita Bapak gimana? Ya harapan kami ya untuk ke depan semoga pemerintah untuk melihatlah KUD Mina Karya Baru sebagai di bawah kan yang paling dibutuhkan. Betul. Infrastruktur Pak. Betul. Terutama itu awal dari meningkatnya otonomi. Betul. Iya. Karena di sini sangat-sangat
membutuhkan sekali, sangat prihatin Pak. Apa itu Pak? Infrastrukturnya apa? Ya jalan. Oh jalan. Jalan dari desa menuju KUD ini Pak. Itu Ya, berapa meter Pak? sekitar 2,5 km ya. 2,5 km. Iya 2,5 km. Emang Kalau itu besar. jalan hancur ya? Hancur Pak. Hancur banget ya? Hancur bener. Oh, benar-benar hancur nih jalannya. Sangat minus. Iya iya. Kalau nggak percaya, Iya. Ya nanti saya mau Iya, iya. saya lewati Pak, mau sejam lagi. benar, Pak. Kalau bisa kita lihat nanti kita tonton ya. Kayak gimana saya mau off-road nih, jalan off-road. Karena saya masalahnya dulu pernah Pak malam-malam diajak temen, motor saya nyelip Pak, itu bannya kegencet sama batu itu di daerah sini nih. Nah terus yang satu lagi nih Pak, ini nelayan ini kan berarti dia setiap menjaringnya pagi Pak ya, iya. sore pulang ya. Pulang. Sore pulang. Jam 12 itu udah pulang ya. Udah berarti udah ada plus minusnya penghasilan dari situ Pak. Nah itu saya juga mendengar kabar nih Pak. Katanya di situ juga ada mangrove Pak. Benar? Benar ada. Itu Mangrove. gimana tuh mangrove-nya Pak? Kayak gimana tuh? Ya kalau mangrove itu kan di budidaya, adanya di tambak. Iya iya. Kalau jenis mangrove ya mungkin karena di sini kan di apa ya? Tumbuh sendiri. Iya. Oh iya. Iya dijaga dan Iya. dirawat. Dirawat. Kan ada di wilayah perhutani ya Pak ya? Oh berada di dalam. Iya ya wilayah perhutani. Emang tapi itu dia adanya banyak ikan di epak Iya di tambak juga kan yang pengelolanya petani tambak Pak. Oh petani tambak yang Walaupun yang itunya iya yang walaupun petani. tanahnya pengelolanya kan milik perhutani. Itu penghasilan itu tetap lelangannya ke KKUD. Tetap ke KUD ini Pak. Oh, KUD, KUD ya. Minyak Raya Baru. Jadi setiap ada pelelangan apapun juga bentuknya berarti dia adanya masuk ke sini. Masuk ke pelelangan. Kan anggotanya termasuk anggota sini juga. Oh iya. Iya, yang ngelolanya. Yang ngelolanya. Ya itu pemirsa wawancara singkat saya sama Pak atau apa tadi Pak atau Sadewo ya Pak Sadewo Dewanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pemirsa lumayan capeknya bukan apa-apa, bukan hanya capek karena saya lelah ini, tapi juga motor saya di bawah jalan kayak gini luar biasa. Ini harus ada perhatian dari Pemda, dari pemerintahan Kabupaten Subang juga ya, kayak gimana kita kondisi jalan, padahal aset menuju jalan ini adalah ada KUD-nya sendiri bisa menghasilkan lebih dari 20-30 ton ya ikan per hari, tapi ternyata untuk jalan aja tidak ada perhatian sama sekali. Mohon kepada Pemda, kepada masyarakat, termasuk juga aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Subang, tolong perhatiin jalannya.